Lanjutkan dari chapter sebelumnya, setelah gagal membujuk dengan kata-kata, Xie Wuiyue langsung menggunakan kekerasan. Dia menyerbu langsung ke arah Tetua Yuan, menyerangnya. Tapi dengan keahliannya yang luar biasa, Tetua Yuan segera mengelak dan bahkan mengirim Xie Wuiyue terbang jauh. Tetua Yuan dengan marah mengutuk Xie Wuiyue, menyalahkannya karena berani menyentuh tuannya. Dia lalu memerintahkan 5 tetua Dry Eternal untuk menangkapnya. Namun tak disangka, Xie Wuiyue memanggil Ren Xiaoyun. Dia memukul 5 tetua Dry Eternal, dan setiap pukulannya tepat sasaran. Tetua Yuan benar-benar terkejut menyaksikan pemandangan itu. Dia tak bisa mempercayai matanya sendiri. Dengan mata menyipit, tubuh Tetua Yuan bergetar hebat. Dia menatap Xie Wuiyue dengan tak percaya, menggertakkan giginya dan berkata, "Kau memberikan separuh pencapaian sekte di pertemuan naga kembar kepada orang luar, dan bahkan memimpin musuh masuk ke sekte untuk membantai sesama muridmu." Pada saat ini, suara teriakan pembunuhan datang dari luar ruangan. Tetua Yuan mendengarnya dan tubuhnya bergetar karena marah. Dia mengerti dengan jelas bahwa dengan pengkhianat internal dan kolusi dari luar, ini pasti akan menjadi bencana besar bagi sekte, membuatnya sangat sulit untuk memulihkan vitalitasnya. Xie Wuiyue terdiam sejenak, lalu mata dinginnya berbisik, "Kalau sekte ini bukan milikku, kenapa aku harus peduli? Kalau orang-orang di sini tidak mendengarku, kenapa aku harus membiarkan mereka hidup? Kau!" Jari Tetua Yuan yang gemetar menunjuk ke arah Xie Wuiyue. Dadanya membusung. Dia terlalu marah untuk berbicara, dan setelah lama, dia meraung, "Apa bedanya kau dengan Kaisar Tianyu itu? Xie Wuiyue, kau tidak akan pernah layak menjadi master sekte. Kau adalah pengkhianat sekte skema iblis. Hari ini, Yang Mulia ini akan membunuhmu atas nama leluhur kita." Setelah mengatakan itu, dia melesat maju, matanya penuh niat membunuh, menyerbu ke arah Xie Wuiyue. Namun dia tetap duduk di sana dengan acuh tak acuh, tahu bahwa dia memiliki pelindung yang kuat. Dalam sekejap, Ren Xiaoyun muncul tepat di atas kepala Tetua Yuan. Bersamaan dengan itu, dia melepaskan serangan telapak tangan untuk menghalanginya, lalu berkata, "Haha, Grand Venerable, kau ingin membunuh seseorang tepat di depan orang tua ini. Apa itu tidak menganggap orang tua ini ada? Kau harus tahu bahwa aku datang ke sini kali ini untuk membantu Master Sekte Xie ini menumpas pemberontakan. Jika Master Sekte ini mati, bukankah alasanku untuk menumpas pemberontakan menjadi tidak berguna? Lalu kau akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melaporkan kami ke pengadilan naga kembar. Haha. Itu tidak baik, tidak baik." Dengan tatapan tajam, Tetua Yuan, tanpa rasa takut, berteriak keras, "Ren Xiaoyun, hentikan campur tangan dalam urusan orang lain. Kalau tidak, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu." Begitu dia selesai berbicara, Tetua Yuan melangkah maju, tekanannya yang kuat langsung mendorong Xie Wuiyue mundur, memaksanya untuk mundur selangkah demi selangkah. Auranya tersendat, dan dia ketakutan dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dengan kekuatan alam transformasi hampa 9 lipatnya, dia masih tidak bisa menahan sedikit pun tekanan itu. Ini menunjukkan betapa kuatnya Tetua Yuan sebenarnya. Namun setelah mendengar kata-kata ini, Ren Xiaoyun tertawa marah dan membalas, "Yuan Xinggang, kau terlalu sombong. Sejauh yang aku tahu, paling-paling kau hanya berada di puncak alam transformasi hampa. Tapi orang tua ini adalah ahli alam fusi jiwa 2 lipat. Kau ingin membunuh orang tua ini. Itu benar-benar hayalan." Setelah berbicara, keduanya secara bersamaan melepaskan serangan telapak tangan dan tinju, bentrok dengan sengit. Dengan dentuman dahsyat, Tetua Yuan terhuyung mundur, gedebuk, 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 5 langkah. Namun Ren Xiaoyun meluncur di tanah, mundur 10 langkah lurus ke belakang sebelum dia nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Mata Ren Xiaoyun tanpa sadar menyipit. Dia menatap orang di depannya dengan ngeri, melihat mata dingin Grand Venerable, dan berkata dengan terkejut, "Bagaimana ini bisa terjadi? Kau juga telah menembus ke alam fusi jiwa." Xie Wuiyue benar-benar ketakutan dan menggelengkan kepalanya tak percaya. Tatapan kebingungan melintas di matanya. Dia terus menyangkal dalam hatinya, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Guru memberitahuku sebelumnya bahwa fisiknya tidak bagus, dan dia mungkin hanya akan mencapai alam transformasi hampa dalam hidup ini. Bagaimana dia bisa berada di alam fusi jiwa sekarang? Kilatan niat membunuh melintas di mata Tetua Yuan. Dia lalu tersenyum tipis dan perlahan mengangkat kedua tangannya. Sisik naga berwarna kuning tanah muncul. Suaranya membawa sedikit nada puas diri, berkata, "Ngomong-ngomong, orang tua ini cukup beruntung bertemu Zuo Fan. Dia memberi orang tua ini pil spiritual tingkat rendah, pil penembus langit, yang membantuku meningkatkan fisikku, memungkinkanku menembus ke alam fusi jiwa. Jiwa orang tua ini adalah jiwa naga bumi. Setelah menyatu, tubuhku menjadi sekeras besi dan batu. Meskipun aku hanya di alam fusi jiwa tingkat pertama, berurusan dengan ahli alam fusi jiwa tingkat ketiga bukanlah masalah, apalagi kau, yang hanya di alam fusi jiwa tingkat kedua." Mata Ren Xiaoyun menyipit sedikit, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia tidak lagi berani meremehkan, diam-diam menjadi waspada dalam hatinya. Dia berkata, "HMPH, sialan, jadi hal seperti itu terjadi. Orang tua ini benar-benar meremehkanmu, Grand Venerable Sekte Skema Iblis." Xie Wuiyue sulit mempercayai kata-kata ini. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu tiba-tiba bertanya dengan keras, "Mungkinkah karena Zuo Fan menunjukkan kebaikan padamu, kau sepenuh hati mendukungnya untuk menduduki posisi Master Sekte Skema Iblis?" Dengan seringai menghina, Tetua Yuan menatapnya dengan ekspresi penuh penghinaan dan menjawab, "HMPH, memang dasar bodoh. Orang tua ini selalu adil dan tidak memihak, kau tahu itu, kan? Kau hanya bertanya ini untuk mencari alasan."
Zuo Fan bisa menduduki posisi Master Sekte bukan karena orang tua ini memihak. Kau pikir kau adalah Master Sekte yang sah. Tapi sekarang, orang tua ini akan memberitahumu terus terang. Xie Wuiwei, kau akan selamanya jauh lebih rendah dari Zuo Fan. Penggantianmu olehnya adalah kehendak langit. Jika kau mencoba merebut kembali kursi Master Sekte, itu berarti melawan langit, dan kau pasti akan menghadapi hukuman ilahi. Gemetar karena marah, mata Xie Wuiwei berubah merah menyala saat dia meraung. Cukup, Pak Tua. Kau lebih memilih mempercayai orang luar daripada muridmu sendiri. Kau pantas mati 1000 kali. Dengan tawa dingin, Tetua Yuan berteriak keras lagi dan menyerbu ke arah Xie Wuiwei, berkata, HMPH, baiklah. Mari kita lihat siapa yang mati duluan. Dengan itu, Tetua Yuan melesat maju sekali lagi, tapi kali ini lengannya telah berubah menjadi 2 sayap emas yang berkilauan. Namun kali ini, Ren Xiaoyun masih menghalanginya di tempat. Dalam sekejap, keduanya bertukar pukulan, menjadi satu bayangan buram. Dia memukul, aku menangkis, dia menendang, aku juga membalas dengan tendangan, gedebuk, gedebuk, gedebuk aura kuat itu terus-menerus menghantam pintu kamar rahasia yang kokoh. Bahkan penghalang tingkat tinggi pun mulai bergetar, seolah bisa runtuh kapan saja. Tetua Yuan dan Ren Xiaoyun terkunci dalam pertarungan sengit, kekuatan mereka seimbang sesaat, tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Xie Wuiwei berdiri di samping, mengamati. Dia melihat bahwa Master Sekte Ren sedang sibuk, terlibat dalam pertarungan dan tidak bisa melindungi diri. Dia segera berbalik, berniat untuk melarikan diri secara diam-diam. Tetua Yuan melihat ini dan segera berteriak keras, 5 tetua Drai Eternal, tangkap orang durhaka ini untuk orang tua ini. Ya. Seru 5 tetua Drai Eternal dengan keras. Mereka segera mengerahkan domain Drai Eternal, menyelimuti Xie Wuiwei. Cahaya tajam yang bergejolak melonjak ke arahnya, mengikatnya dengan erat. Sialan. Xie Wuiwei mengutuk dalam hati. Dia cepat-cepat menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa di dalam kamar rahasia, Tetua Yuan dan 5 tetua Drai Eternal sedang bertarung melawan pengkhianat ini dan Master Sekte penerobos langit. Di luar kamar rahasia, api sudah membumbung tinggi ke langit, dan teriakan pembunuhan bergema di mana-mana. Sekte penerobos langit, yang awalnya merupakan pusat bagi berbagai sekte dengan banyak ahli, kini bergabung dengan orang-orang dari sekte surga yang mendalam yang mencari balas dendam. Seluruh sekte segera bergerak, kedua belah pihak berkoordinasi satu sama lain. Dengan Tetua Si bertindak sebagai mata-mata internal, berkolusi dari dalam dan luar, mereka menyerang dengan sangat sengit sehingga orang-orang dari faksi yang mulia putih lengah. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang sekte skema iblis sama sekali tidak siap dan secara alami tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Mereka hanya bisa berteriak dan meminta bantuan, tapi apakah mereka bisa diselamatkan tidak diketahui. Pertama, ahli terkuat sekte, Grand Venerable, terjerat oleh Ren Xiaoyun dan tidak bisa melarikan diri. Kedua, Tetua Si adalah kolaborator internal. Sudah bagus dia tidak membunuh mereka, jadi siapa yang akan pergi menyelamatkan mereka? Diliputi keputusasaan, mereka hanya bisa berteriak tak berdaya, lalu perlahan tenggelam ke neraka, akhirnya jatuh dalam kebingungan. Sialan. Kenapa tiba-tiba ada musuh menyerang? Kenapa penghalang kuat sekte benar-benar sunyi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ada begitu banyak musuh? Tolong. Tolong. Pada akhirnya, setiap teriakan tragis mencapai telinga Master Sekte Xuan. Berdiri di puncak gunung, matanya berkilat dengan kegembiraan yang panik. Kadang-kadang, dia akan berteriak keras, bunuh. Bagus. Bunuh. Bagus. Siapa yang menyuruh kalian mengganggu sekte surga yang mendalam? Siapa yang menyuruh kalian membunuh putraku kali ini? Aku sama sekali tidak akan melepaskan kalian. Aku akan memburumu sampai akhir dan membunuh setiap orang, tidak meninggalkan siapapun. Tetua Si berdiri di samping, menyaksikan semuanya, tapi dia tetap diam, ekspresinya alami, perlahan mengelus janggutnya. Dia melihat ke bawah dengan acuh tak acuh, sementara kelompok tetua dan venerable di belakangnya masing-masing menggelengkan kepala dengan tidak nyaman, tidak bisa melihat langsung. Meskipun mereka adalah tetua dan venerable sekte dalam, sering berselisih dengan orang-orang dari ruang tugas serbaguna, mereka tetaplah sesama murid. Sekarang, melihat pemandangan sesama murid saling membantai, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit enggan. Tiba-tiba, desahan dingin bergema di telinga Tetua Si. Master Sekte Xuan hanya mencari balas dendam. Tapi kenapa kita berdiri di sini menikmati pemandangan neraka asura ini? Lagi pula, mereka yang dibunuh di bawah adalah semua orang dari sekte terhormatmu. Bahkan jika ada perselisihan sehari-hari, orang biasa pun tidak akan hanya berdiri dan menyaksikan murid-murid sekte menghadapi nasib seperti itu. Bagaimanapun, mereka adalah sesama murid, bukan? Tubuh Tetua Si tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Dia menoleh untuk melihat, dan matanya langsung menyipit karena terkejut saat dia tanpa sadar berkata, Kau. Tiba-tiba, muncul sesosok legendaris di hadapan Tetua Si. Dialah pelindung 3 sekte 1 pedang, naga kekaisaran, pedang penerobos langit, Han Tien Kim. Sosok pria tua beruban sepenuhnya, dengan alis setajam pedang dan mata berkilau seperti bintang. 2 helai rambut abu-abu jatuh di pelipisnya, matanya tenang sedalam sumur kuno. Tetua Si menelan ludah ketakutan. Meski penampilannya biasa, Tetua Si tahu betul ini adalah ahli tangguh dari era yang sama dengan yang mulia tertinggi. Bahkan nama pedang penerobos langit berada di atas naga kekaisaran. Dia adalah master penjaga sekte terkuat dari sekte penerobos langit. Tetua Si tak menyangka,
Operasi yang awalnya sudah 100% pasti ini, ternyata sekte penerobos langit masih sangat berhati-hati sampai mengirimkan orang terkuat mereka. Sepertinya, dalam operasi ini, mereka benar-benar tidak akan mentolerir kesalahan sekecil apapun. Cepat-cepat dia membungkuk, menangkupkan tangan, dan berkata sambil tersenyum, "Senior, kehadiran Anda yang terhormat sungguh suatu kehormatan. Maafkan kami karena tidak menyambut Anda dari jauh." Sungguh tak disangka Master Sekteren begitu tulus dengan kerjasama ini, bahkan mengundang senior untuk muncul. Namun, sebelum Tetua Si sempat menyelesaikan kata-kata sanjungannya, pedang penerobos langit dengan dingin memotongnya. Berkata, "Aku tidak diutus oleh Master Sekte, aku datang sendiri." Sedikit nada melankolis muncul di wajahnya. Dia melanjutkan, di antara 9 sekte negara barat, tidak banyak orang yang dihormati orang tua ini. Bahkan di antara jajaran 3 sekte atas, meski yang mulia tertinggi dari sekte terhormatmu berada di peringkat rendah, orang tua ini sangat menghargainya. Napas tertahan. Tanpa sadar, Tetua Si tiba-tiba tegang, ekspresinya serius saat dia berpikir, apa maksudnya ini? Mungkinkah dia di sini untuk membantu si orang tua itu? Jika orang tua itu masih hidup, tindakan pemberontakan mereka terhadap sekte kali ini akan berada dalam masalah besar. Keringat dingin terus-menerus merembes dari dahinya. Hati Tetua Si dipenuhi kecemasan dan ketegangan. Seolah melihat tembus pikirannya, pedang penerobos langit terkekeh, lalu dengan tenang berkata, "Kau tidak perlu panik seperti itu. Masalah ini sudah diputuskan oleh Master Sekte. Sekte penerobos langit juga terlibat, jadi tentu saja, orang tua ini tidak akan menentang keputusan sekte. Hanya saja, saat si orang tua itu berada di ambang kematiannya, dia ingin melihatnya untuk terakhir kali, itu saja." Saat mengucapkan ini, orang itu tak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi kesedihan. Lalu dia bertanya, "Itu benar, aku dengar Master Sekte kita sendiri yang pergi menanganinya. Di mana mereka sekarang?" Mendengar bahwa orang ini tidak datang untuk menyelamatkan Yang Mulia, Tetua Si tak bisa menahan napas lega. Dia buru-buru menunjuk arah dan berkata, "Kamar rahasia ada tepat di sebelah aula utama Master Sekte. Belok sekali sekitar 1 mil di luar, dan Anda akan tiba di sana." Dia mengangguk kecil. Orang itu melangkah turun, berniat terbang pergi, tetapi kemudian dia berbicara lagi, bertanya, "Ngomong-ngomong, sepertinya kau belum menjawab pertanyaanku. Apa pendapatmu tentang melihat sesama muridmu dibantai?" Mendengar kata-kata itu, Tetua Si begitu ketakutan hingga berkeringat dingin. Dia tergagap, ini." Orang itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, tidak masalah. Bagaimanapun, mulai sekarang, di mana sekte skema iblis pernah berdiri, kini sekte skema iblis telah benar-benar lenyap." Setelah mengatakan itu, dia hanya tertawa riang dan terbang pergi, meninggalkan Tetua Si berdiri di sana, terpaku. Seorang tetua melangkah maju dan berkata, "Tetua Si, siapa sebenarnya orang ini? Dia sungguh terlalu arogan. Kata-katanya tadi jelas merupakan penghinaan bagi kita. Bahkan jika dia dari sekte penerobos langit, dia masih terlalu kurang ajar. Dalam kerjasama ini, bahkan Master Sekteren harus menjaga sikap lembut saat berurusan dengan kita. Bagaimanapun, ini demi keuntungan bersama." Namun, begitu dia selesai berbicara, Tetua Si dengan marah berteriak, "Tutup mulutmu." Bahkan di sekte penerobos langit, entah itu Master Sekte atau murid, orang itu tetaplah eksistensi dengan kekuatan absolut, setara dengan Yang Mulia tertinggi kita di sekte skema iblis. Tidak, bahkan sedikit lebih tinggi dari Yang Mulia tertinggi kita. Dia adalah eksistensi tertinggi. Orang itu berseru kaget, "Apa mungkinkah dia?" Tetua Si mengangguk dan menjawab, "Benar. Dia adalah 5 naga 1 pedang Yang Mulia dari sekte penerobos langit, pedang penerobos langit,